Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fidelis Saprano Pratama dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Dan soal-soal ini merupakan soal-soal simulasi yang akan diadakan pada tahun ini, yang lebih tepatnya diadakan pada Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Oke, kita lihat soal yang pertama. Batang tak bermassa yang panjangnya 2R, berarti 2 kali jari-jari ya, dapat berputar di sekitar sumbu vertikal melewati pusatnya seperti ditunjukkan oleh gambar. Jadi yang dimana untuk panjang batang yang tersebut seperti 2R atau 2 dikalikan R. 2 kalikan R, 2 kali jari-jarinya. Nah, yang berputar. Nah, yang arti yang berputar pada arah vertikal, berarti di sini berhubungan dengan momentum, tapi lebih tepatnya momentum sudut. Nah, di situ yang ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini gambarannya. Sistem berputar dengan kecepatan sudut omega ketika kedua massa M berjarak sejauh R dari sumbu X. Massa secara simultan ditarik sejauh R/2 mendekati sumbu oleh gaya yang arahnya sepanjang batang. Jadi pertanyaannya, berapakah kecepatan sudut yang baru dari sistem tersebut? Yang artinya yang di sini ditanyakan omeganya. Karena kecepatan sudut itu adalah omega, mirip seperti W tapi bukan W, cuman agak melengkung bagian atasnya. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Untuk pertama-tama yang kita harus tahu, untuk momentum sendiri itu adalah P, tapi untuk momentum sudut itu adalah L. Yang dimana untuk rumusnya sendiri adalah L sama dengan inersianya dikalikan kecepatan sudut. Nah, kalau P apa? P itu adalah momentum. Momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan. Makanya massa dikalikan kecepatan. Lain hal dengan momentum sudut, yaitu inersianya dikalikan kecepatan sudutnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk mencari inersianya agar kita bisa mensubstitusikannya pada persamaan yang tadi, maka kita harus mencari nilai inersianya. Inersia itu sama dengan mr kuadrat. Maka di sini inersia sama dengan mr kuadrat tambah mr kuadrat. Kenapa? Karena bagian ujung pada gambar itu terdapat batang. Karena nilai inersianya itu sama, maka ditambahin. Sehingga inersia sama dengan 2mr kuadrat. Jadi sama aja. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Mr kuadrat tambah mr kuadrat 2mr kuadrat. A tambah A 2A. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, dan di sini kita sudah mendapatkan rumus yang dimana untuk L awalnya sendiri itu sama dengan 2mr kuadrat dikalikan omega atau kecepatan sudut. Jadi inersianya adalah 2mr kuadrat. Sekarang yang kita cari adalah L akhirnya untuk menjadi perbandingannya nanti. Maka L akhir itu sama dengan massa dikalikan negatif setengah R kuadrat dikalikan 2 dikalikan omega yang kedua. Nah, di sini artinya omega kedua. Yang pertama kan udah omega. Yang kedua omega 2. Karena yang kita ingin cari tahu tuh omega sistem yang baru, yaitu omega sendiri. Makanya kita tidak perlu menulis omega 1, omeganya saja. Maka L akhir itu sama dengan massa benda tersebut dikalikan 1/4 R kuadrat. Dikalikan 2 dikalikan omega 2. Maka untuk L akhir sama dengan setengah mr kuadrat dikalikan omega 2. Karena untuk nilainya sendiri kan nilai 1/4 dikalikan M. Kenapa bisa dapat 1/2? Karena M-nya itu adalah 2. Nah, dan di situ tidak perlu dikalikan karena sudah terdapat nilai 2. Dan yang dimana untuk M sendiri dikalikan ke depan, maka 1/4 kali 2 adalah 2/4. Yang bisa sederhanakan menjadi 1/4. Dan juga kita sudah mendapat untuk L akhir dan kita bandingkan keduanya agar mendapat kecepatan sudut yang baru. Maka L awal sama dengan L akhir. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Maka momentum sudut awal itu adalah 2mr kuadrat dikalikan omega sama dengan setengah mr kuadrat dikalikan omega 2. Yang di sini ada sama. Nah, yang dimana mr kuadrat coret saja hilang. Berarti tinggal 2 sama dengan setengah omega 2. Tinggal setengah pindahkan ke ruas kiri akan menjadi perkalian. Maka 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. 4 apa? 4 omega. Sama dengan omega 2.
Dan ini merupakan kecepatan sudut yang baru dari sistem tersebut. Dan ini jawabannya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Sebuah mobil balap hendak melewati jurang lebarnya mobil 6 meter. Seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti gambar di bawah. Jadi sebuah mobil balap yang ingin melewati jurang tersebut. Dan yang ditanyakan adalah laju minimum mobil agar bisa menyeberangi jurang. Nah, itu berapa? Laju, ngomong-ngomong soal laju, berarti berhubungan dengan kecepatan. Berarti ada jarak, ada waktu, ada kecepatan, dan ini yang berhubungan. Nah, karena berada di atas yang ingin menyeberangi, otomatis ada potensialnya atau ketinggiannya. Nah, seperti itu. Maka untuk mencari hal yang pertama adalah persamaan dari kecepatannya dulu. Nah, seperti ini. S sama dengan V kali T. Dan jangan lupa kita tinjau gambarnya dulu. Yang dimana untuk ukuran sini adalah 2,8 meter bagian jarak terendahnya atau titik untuk menyampai ke situnya. Dan mobil tersebut berada pada ketinggian 10 meter. Dan lebar dari antara atau jarak antara 2,8 dengan 10 meter itu adalah 6 meter. Jadi di sini kecepatannya berapa? Nah, jadi kita sudah tahu untuk mencari kecepatan yaitu S sama dengan V kali T atau V sama dengan S bagi T. Dan juga di sini jangan lupa untuk ketinggiannya karena akan berhubungan dengan potensialnya. Maka H-nya itu H untuk mendarat sampai mendarat 10,28 10 dikurangi 10 dikurangi 2,8. Dan itu sama dengan 7,2 meter untuk satuannya. Oke, S sama dengan V kali T. Dan untuk S-nya sendiri adalah jarak antara keduanya, yaitu 6 meter. Sama dengan V dikalikan T. Dan ini kita jadikan persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, untuk potensial sendiri, H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka H-nya adalah 7,2 meter karena perbedaan antara 10 meter dengan 2,8 meter atau jarak pada ingin menempuhnya itu pada saat di bawah itu perbedaannya ketinggian adalah 7,2 meter. Sama dengan setengah dikalikan G adalah 10 meter per second kuadrat dikalikan T kuadrat. 7,2 dibagi 5, kenapa? Karena kan setengah dikalikan 10, ada 5 dipindahkan ke bawah, pindahkan ke kiri. Maka 7,2 dibagi 5 sama dengan T kuadrat. Dan di sini tinggal keduanya diakarin. Tapi sebelum itu 7,2 dibagi 5 dulu biar mudah ngakarinnya. Maka nilai 7,2 dibagi 5 adalah 1,44. T sama dengan 1,25 dan ini adalah hasil akar dari 7,2 dibagi 5 atau akar 1,44. Oke. Dan di sini tinggal disubstitusikan saja. Maka 6 sama dengan 1,25 atau 1,2 aja kita ambil satu angka di belakang koma dikalikan V. Maka V sama dengan 6 dibagi 1,2. Nah, ini nilainya adalah 5 meter per second. Dan kecepatan ini yang dibutuhkan oleh mobil agar bisa menyeberangi jurang tersebut. Nah, jadi seperti itu untuk soal yang nomor 2. Kita lihat. Untuk soal nomor 3. Suatu balok bermassa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami dua gaya konstan seperti ditunjukkan pada gambar dengan F sama dengan 10 Newton. Kecepatan saat T sama dengan 0 second adalah 2 meter per second ke arah kiri. Ingat, ke arah kiri atau arah yang berlawanan. Kanan kita anggap positif, kiri kita anggap negatif. Perpindahan balok selama T detik pertama adalah berarti perpindahan balok pada saat waktu yang pertama. Waktu yang pertama itu berapa? Oke, seperti pada gambar. Dan ini ada gaya 3F per 5, 4F per 5. Dan ini yang diketahui juga pada gambar. Oke, untuk pembahasannya kita pertama-tama untuk soal ini kita harus meninjau gambarnya dulu. Nah, jadi untuk nilai gaya di sini 3F per 5. Maka nilainya adalah F10. 10 dikalikan 3, 30. 30 dibagi 5 adalah 6. Kan tadi udah disebutkan tadi 10 Newton. Dan juga untuk dari gaya dari atas 4F per 5. 4 kali 10, 40. 40 bagi 5 adalah 8.
Dan juga di sini ditotalkan dan dikalikan oleh masanya sendiri, maka dapat percepatan sama dengan 3 meter per second kuadrat. Dan ini pasti sudah tahu lah untuk hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Oke, kita lanjut. Dan di sini untuk mencari kecepatannya sendiri, maka kita perlu menggunakan yang namanya GLBB. Jadi mana untuk salah satu rumusnya itu adalah V sama dengan V0 ditambah A kali T. Dengan catatan A-nya itu harus diintegralkan, harus dinaikkan. Kenapa? Karena akan menjadi suatu kecepatan. Nah, seperti itu. Maka V sama dengan V0 tambah integral A dt. Maka V sama dengan negatif 2 itu adalah kecepatan yang ke arah kiri tadi ditambahkan dengan integral 3 dikalikan dt. Maka V sama dengan negatif 2 ditambah 3T. Ingat, integral adalah kenaikan pangkat. Jadi 3 dikalikan titik agar pangkatnya naik. Maka dikalikan T. Kenapa? T pangkat 1. Contohnya saja. Nanti pada saat pembagian misalnya 2T aja. Nah, di situ nilainya jadi 2T 1 berarti 2T kuadrat. Nah, seperti itu hitungannya. Jadi nilainya itu jadi 1/2 T kuadrat, dan itu yang namanya integral. Sama juga halnya ini. Jika konstanta diintegralkan maka tinggal ditambahkan oleh variabel yang pada dt-nya, yaitu T. Makanya 3T nilainya. Berarti V sama dengan negatif 2 ditambah 3T. Oke. Dan di sini kan yang ditanyakan tadi itu adalah jaraknya. Maka untuk jaraknya sendiri adalah S sama dengan S0 ditambah V dikalikan dt. Dan ini jangan lupa integral V dt. Kenapa integral lagi? Karena ingin mencari jaraknya. Jaraknya berapa? Dan jaraknya itu sama dengan S0 nya itu karena bermula itu diam atau tidak bergerak. Maka di sini posisinya tidak ada. Dan dari maka itu S0 nya itu tidak ada. Nah, yang tinggalnya itu adalah integral V dt. Integral V dt berarti S sama dengan negatif 2T tambah 3T kuadrat per 2. Kenapa bisa per 2? Dikarenakan pangkatnya pindah. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 dibagi oleh koefisiennya. Berarti 3 bagi 2 dikalikan T kuadrat. Nah, maka S sama dengan negatif 2T ditambah 3T kuadrat per 2. Dan yang tadi itu kalau misalkan 2T sendiri nilainya itu adalah T kuadrat. Karena kan 2T, berarti 1 tambah 1, 2. Berarti 2 per 2 dikalikan T kuadrat. Berarti sisa T kuadrat nilainya. Dan itu hasil. Oke, di sini hasilnya selesai ya. Untuk S sendiri adalah sama dengan negatif 2T tambah 1,5T kuadrat. Dan ini adalah hasil dari nilainya tersebut. Karena yang diminta secara variabelnya. Variabel antara waktu dengan jarak. Nah, seperti itu. Jadi jaraknya itu sama dengan negatif 2T tambah 1,5T kuadrat. Dan itu adalah hasilnya. Oke. Sekian dari pembahasan soal Olimpiade Fisika, yaitu lebih tepatnya soal simulasi yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan bisa dipahami. Oke. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Semangat belajarnya.